Shalom saudara, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Kejadian, kali ini pasal 26. Saya bacakan buat kita semua. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Kejadian 26 ini mengisahkan bahwa Ishak mengalami masa kelaparan. Dan mungkin di dalam hatinya ada kerinduan, ada keinginan dia untuk mengungsi ke negeri Mesir. Karena mungkin Mesir tidak mengalami kelaparan. Tapi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman untuk dia tidak pergi ke Mesir. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan bukan cuma mengatakan supaya dia jangan pergi ke Mesir, tapi Tuhan juga mengulangi kembali perjanjiannya dengan Abraham kepada Ishak, bahwa Tuhan akan menyertai dia, memberkati dia, bahkan keturunannya akan diberikan seluruh negeri yang sekarang dia sedang jelajahi dan dia nikmati itu, ya kan? Nah, kemudian keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Saudara, luar biasa sekali Ishak ini. Sebenarnya kalau kita mau bilang dia cukup diam-diam, tenang-tenang, menikmati hidup, dia sudah punya banyak uang, sudah banyak kekayaan saudara, sudah banyak ternaknya, dia bisa tinggal tidur, makan, toh Tuhan juga sudah berjanji akan memberkati dia. Nah, tapi yang luar biasa saudara yang kita lihat lagi di sini, di ayat ke-12. Pada waktu itu sedang musim kelaparan, ya. Sedang musim kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 12 dikatakan begini, "Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya." Dari Kejadian 26, pasal 1, kemudian di pasal 12 tadi yang saya bacakan buat kita semua, ada hal-hal yang kita bisa contoh dari Ishak, saudara. Yang pertama, Ishak tuh menerima janji Allah, dan dia taat dengan janji Allah. Sama seperti kita saat ini. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, dan kita ditebus dosa-dosanya sama dengan darah dan pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita menjadi anaknya, jadi anak Allah lewat pengorbanan Yesus. Nah, kita tuh sudah menerima janji-janji Allah. Janji-janji Allah tuh ada atas kita, berkat Allah tuh ada atas pada kita, saudara. Itu sama dengan yang Ishak dapat. Nah, tapi yang luar biasa lagi, Ishak gak cuma berdiam diri dengan terima janji itu. Dia tetap melakukan bagiannya, yaitu dia menabur, dia bekerja, dia tabur benih, sehingga benihnya itu bertumbuh, bertunas, dan menghasilkan buah. Dan apa yang ditabur itu berlipat kali ganda. Apa yang dia kerjakan berhasil, apa yang dia perbuat menjadi berkat. Ini yang kita bisa contoh juga, saudara. Di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti ini, yuk, kita yang anak Tuhan, sudah terima janji Tuhan, kita juga harus tetap melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa? Apa yang menjadi pekerjaan kita? Apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan,
kita jalani, kita usahakan. Yuk mari kita kerjakan itu juga dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin orang bilang lain, ini masa-masa sulit, ini masa-masa sukar, aduh susah lah, tidak mungkin berhasil. Tapi percaya saudara, seperti Ishak, Tuhan tuh punya janji buat kita. Dia akan memberkati kita, menyertai kita. Nah, tinggal kita kerjakan bagian kita. Kita lakukan bagian kita. Maka tinggal Allah yang akan bekerja, menunjukkan hal-hal yang luar biasa melalui berkat yang diberikan kepada kita. Jadi hari ini, yuk mari taat pada firman Tuhan, terima janjinya itu, dan kerjakan bagian kita. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.